Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semuanya. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 36 sampai dengan 37 disebutkan percakapan Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam dengan seorang yang bernama Haman. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Di sini Fir'aun memerintahkan Haman untuk membangun menara yang memungkinkan mencapai surga. Secara Egiptologi, penting untuk dipahami bahwa niat Fir'aun itu tak bermakna secara harfiah membuat menara yang sangat tinggi untuk mencapai langit, melainkan mengacu pada kepercayaan Mesir kuno, bahwa setelah kematiannya, Fir'aun akan naik dari bumi ke surga mengambil tempatnya di antara para dewa. Al-Quran secara implisit menjelaskan bahwa menara itu bertindak sebagai jembatan antara alam dunia sekarang dan alam dunia berikutnya. Menara itu dipenuhi dengan tulisan-tulisan religius yang berfungsi sebagai instruksi untuk membantu Fir'aun yang telah mati untuk naik ke surga. Oleh karena itu, orang yang bertanggung jawab untuk membangun monumen bagi Fir'aun itu tidak hanya terampil dalam bidang arsitektur, tetapi juga harus orang yang sangat berpengetahuan dalam agama. Dr. Maurice Bushell mengungkapkan setelah ia meneliti Taurat, diketahui riwayat para Fir'aun di era kerajaan baru Mesir atau New Kingdom hanya ada 2 Fir'aun yang pemerintahannya mencapai 80 tahun, yaitu Ramses II dan kemudian putranya Merneptah. 2 Fir'aun inilah yang kemungkinan hidup di periode Nabi Musa alaihissalam. Namun sejumlah ilmuwan sejarawan cenderung menganggap Fir'aun di periode Nabi Musa adalah Ramses II. Sekarang mari kita beralih ke sejarah untuk mengidentifikasi seorang yang bernama Haman. Patung Mesir kuno di Museum Munich berisi catatan biografi tentang kehidupan seorang pendeta tinggi bernama Baken Khonsu. Para orientalis barat sering mengolok-olok Al-Quran dengan menyatakan bahwa pendeta dan arsitektur zaman Fir'aun Ramses II adalah Baken Khonsu, bukan Haman. Jadi menurut mereka Al-Quran telah mengada-ngada. Para orientalis itu membeberkan fakta berdasarkan hieroglif dari patung Baken Khonsu di Museum Kota Munich. Sekarang mari kita cek isi hieroglif dari patung Baken Khonsu itu. Dengan kata-katanya sendiri, Baken Khonsu menyatakan, "Saya adalah orang yang benar-benar dapat diandalkan, yang berguna bagi Tuhan, yang melakukan amal baik di kuilnya. Saya menjadi kepala arsitek di wilayah Amun. Saya mendirikan obelisk dari batu granit yang puncaknya mencapai langit." Di sini Baken Khonsu memberitahu kita bahwa dia memiliki 2 spesialis. Pertama, saya adalah orang yang benar-benar dapat diandalkan, yang berguna bagi Tuhan, yang melakukan amal baik di kuilnya. Dan yang kedua, sebagai arsitek utama. Al-Quran menyatakan Haman adalah pemuka agama dan juga arsitek. Patung Baken Khonsu menyatakan Baken Khonsu adalah pemuka agama dan juga arsitek. Kenyataannya, Baken Khonsu adalah seorang arsitek yang luar biasa, salah satu arsitek terbaik di seluruh periode Mesir kuno. Ia bertanggung jawab untuk membangun kuil Amun di Karnak, sebuah monumen yang masih menjadi salah satu bangunan keagamaan terbesar yang pernah dibuat oleh manusia. Melalui patung itu, Baken Khonsu memberitahu kita bahwa dia memiliki karir yang sangat panjang dan termasyhur. Saya adalah imam ketiga Amun selama 15 tahun. Saya adalah imam kedua Amun selama 12 tahun. Dia mengangkat saya menjadi imam tertinggi Amun selama 27 tahun. Di sini Baken Khonsu menyatakan bahwa dia melayani dewa Amun sepanjang karir imamatnya. Amun adalah nama dewa Mesir yang terkenal selama periode kerajaan baru. Amun adalah dewa utama saat itu.
Mut adalah dewi utama dan Fir'aun adalah perwujudan Tuhan di tanah Mesir kala itu. Al-Quran menyebut Haman, lalu apa kaitannya Bakhen Khonsu dengan Haman? Bakhen Khonsu menyebut dirinya dengan sebutan Imam Besar Amun. Frasa sebenarnya dalam hieroglif adalah Ham Nata Tapi Amana. Kata Ham memiliki arti hamba ataupun pelayan. Kata Amana adalah pengucapan Amun dalam bahasa Mesir kuno. Bakhen Khonsu adalah Ham Amana yang bermakna hamba ataupun pelayan dari Amun. Dalam bahasa Arab Al-Quran, Hamamana disebut dengan Haman. Menariknya, Al-Quran umumnya memang tak menyebutkan nama tokoh-tokoh jahat dengan nama asli personalnya, melainkan dengan gelarnya. Misalnya Abu Lahab, yang memiliki nama asli Abdul Uzza, Samiri, yang bernama asli Musa bin Zafar, Fir'aun era Nabi Musa yang bernama asli Ramses II, dan juga Haman yang bernama asli Bakhen Khonsu. Wallahu a'lam bishawab.